Ketika itu menjadi sorotan dan kemudian banyak berkunjung, saya mulai berpikir, ini bisa menebar cahaya di tiap tempat, kata saya. Jadi awalnya saya berpikir cahaya kecil untuk menerangi tetangga, tetapi saya berpikir, wah ini bisa membuat cahaya juga yang lebih luas, Nah, tetapi terbentur sebesar apa yang harus saya buat cahaya untuk menerangi semuanya. Akhirnya saya terpikir untuk mengembangkan ini di beberapa tempat. Papan nama ini menjadi tanda berdirinya sebuah komunitas bernama Komunitas Hong. Komunitas Hong merupakan salah satu komunitas yang lahir dan berkembang di Bandung, Jawa Barat. Sejak awal berdiri, komunitas ini memiliki tujuan untuk melestarikan dan mengembangkan beragam jenis permainan tradisional yang ada di Indonesia. Pendiri komunitas yang berlokasi di kawasan Dago Pakar, Ciburial, Kabupaten Bandung ini bernama Zaini Alif. Mendirikan komunitas yang berfokus pada pelestarian permainan tradisional ini membuat Alif saat ini dipanggil sebagai Bapak Permainan Tradisional Indonesia. Tujuannya berbasis nilai. Nah, kenapa? Karena permainan tradisional merupakan bagian yang sangat cukup untuk anak dalam pembentukan karakter. Nah, kenapa permainan tradisional? Karena permainan tradisional itu adalah sebuah habit di anak-anak yang mudah diterima oleh mereka. Nah, maka kemudian melihat potensi tersebut, saya mendirikan namanya Komunitas Hong. Pendidikan sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama Zaini tempuh di Subang, Jawa Barat. Sementara bangku SMA hingga perguruan tinggi ia tempuh di kota Bandung. Zaini memiliki masa kecil yang bahagia lewat pengalamannya bermain permainan tradisional di tanah kelahirannya. Namun saat Zaini hijrah ke Bandung, ia terkejut dengan kondisi dan situasi yang ada. Zaini tak lagi melihat anak-anak bermain permainan tradisional seperti yang ia lakukan dulu. Itulah kisah awal Zaini mendirikan Komunitas Hong pada tahun 2002. Pada tahun 2002, itu mencoba membuat sebuah komunitas. Komunitas itu permainan tradisional tentu. Pertama dikumpulkan tetangga, semua anak-anak tetangga, kemudian bermain bersamalah. Minimal pada waktu itu mengisi waktu sesaat mereka setelah pulang sekolah. Saya coba kumpulkan anak-anak biar bermain di tempat kami dan kemudian mereka beraktivitas permainan tradisional. Awalnya saya seperti itu. Zaini hanya berniat mengenalkan permainan tradisional kepada anak-anak di lingkungan rumahnya. Ia ingat betul, hanya 7 orang anak yang tertarik dengan kegiatan yang ia lakukan di Komunitas Hong. Saat itu media permainan juga sangat sederhana, hanya menggunakan batu dan daun kelapa. Awalnya memang saya berpikir mengimplementasikan itu ke tetangga saja. Jadi ya udah, kalau memang saya tidak mampu gitu menjadi penebar dari seluruh ini, tidak bisa menerangi anak-anak ini dengan cahaya yang kuat untuk seluruh Indonesia, ya setidaknya sekitar rumah saya tercerahi dengan cahaya yang saya buat. Mereka bisa teratur, pergi mengaji dan sebagainya. Itu membuat kebahagiaan pertama bagi saya. Jadi ya udah, itu capaian saya gitu. Perlahan tapi pasti, semakin hari semakin banyak anak-anak yang mulai tertarik untuk bergabung dengan komunitas yang ia buat. Bahkan Zaini juga kerap menerima kunjungan dari berbagai sekolah. Puncaknya pada 2008, Zaini mampu menerima kunjungan mencapai lebih dari 100 orang. Ketika itu menjadi sorotan dan kemudian banyak berkunjung, saya mulai berpikir ini bisa menebar cahaya di tiap tempat, kata saya.
Jadi awalnya saya berpikir cahaya kecil untuk nerangi tetangga, tetapi saya berpikir, wah ini bisa membuat cahaya juga yang lebih luas, yang lebih luas. Nah, tetapi terbentur sebesar apa yang harus saya buat cahaya untuk menerangi semuanya. Akhirnya saya terpikir untuk mengembangkan ini di beberapa tempat, gitu kan. Jadi biarlah cahaya-cahaya kecil, tetapi menerangi masing-masing wilayahnya, gitu. Nah, meskipun ini tetap jalan, akhirnya saya mendirikan juga di Subang, kemudian mendirikan di beberapa di tempat lain, gitu kan. Dan akhirnya menyebar komunitas ini sampai seluruh Indonesia. 21 tahun sudah komunitas Hong ini berdiri. Selama itu pula, Zaini sebagai pendiri komunitas konsisten menerima kunjungan dari berbagai wilayah. Kali ini komunitas Hong menerima kunjungan dari sekolah di kota Bandung, yaitu Madrasah Aliyah Ar-Rosidiyah. Ada lebih dari 20 anak-anak yang datang. Seperti biasa, sebelum bermain, anak-anak diajak membuat permainan tradisional. Kali ini mereka diajak membuat replika burung. Media yang digunakan sederhana, yaitu daun kelapa. Secara bertahap, anak-anak diajari oleh sejumlah relawan komunitas untuk membuat replika burung atau yang dikenal dengan mamanukan dalam bahasa Sunda. Setelah itu, anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok dan langsung bermain sejumlah permainan tradisional. Ada yang bermain papancakan. Permainan yang ini berasal dari Jawa Barat. Bebatuan akan disusun hingga tinggi, kemudian pemainnya akan melempar bola pada susunan batu itu. Ada juga yang bermain rodaan. Dengan media bambu, salah satu pemainnya akan naik di roda tersebut. Kemudian pemain lain akan mendorong badan rekannya hingga roda bisa bergerak. Ada juga yang bermain gasing. Gasing akan diputarkan, lalu secara estafet akan diberikan kepada pemain-pemain yang berjumlah lebih dari 5 orang secara bergiliran. Beberapa peserta yang usianya 15 hingga 16 tahun ini mengaku baru tahu dan pertama kali mencoba beragam permainan tradisional ini. Baru tahu, ini kebetulan pertama kali juga main ke sini, main banyak mainan kayak gini, mainan tradisional kayak gini. Jadi untuk pengalaman pertama terbilang sangat seru. Melatih kekelompokan kayak kebersamaan kita kan, kebahagiaan kita gitu. Kembali lagi ke anak kecil gitu. Jadi seru ya? Seru banget. Mau main lagi nggak? Mau lah. Mau main apa? Main bedil, cepret. Salah satu guru yang mengikuti kunjungan menyebut keberadaan komunitas Hong yang didirikan Zaini sangat berdampak bagi proses pembelajaran anak, terutama pembelajaran di luar kelas. Anak-anak begitu ceria menemukan ya permainan yang sama sekali mereka belum pernah lihat. Ya karena ini anak-anak adalah anak-anak milenial yang terlahir dari generasi-generasi yang secara teknologi sudah sangat tinggi. Kemudian diperkenalkan dengan ini, mereka begitu terlihat happy sekali. Kunjungan yang diterima oleh komunitas Hong tidak serta-merta hanya bermain saja. Sebisa mungkin, Zaini akan memberikan informasi mengenai makna filosofis dari setiap permainan. Makna yang tersirat dari nilai dari Hom Pimpah Alai Hom Gambeng tersebut. Dan kami mendapatkan Hom itu, orang mengatakan Hom, Aum, Om, Ung, Hu, Hu, Hua. Hua dari menunjuk pada nilai-nilai Tuhan. Jadi Tuhan. Hom Pimpah itu dalam bahasa Kawi itu berkumpul bersama dalam kesenangan. Pimpah jadi berkumpul bersamalah dalam kesenangan. Kemudian Alai itu berpindah, berkontribusi atau berpindah kepada yang lainnya. Kemudian kembali ke Hom. Makna-makna filosofis dari setiap permainan tradisional itu Zaini dapatkan dari berbagai penelitian ilmiah yang ia lakukan. Penelitian-penelitian ini dilakukan sebagai respons Zaini terhadap kurangnya data dan sumber informasi mengenai permainan tradisional di Indonesia. Salah satu dari sekian banyak permasalahan dalam upaya melestarikan dan mengembangkan permainan tradisional di Indonesia. Dengan penelitian yang berbasis data itu, data-data penelitian, trust dari masyarakat itu semakin kuat. Beda dengan ketika kita tidak melakukan itu, hanya menemukan, wah sepertinya ini menggali ini, seperti itu. Nah itu dengan saya coba terbitkan di jurnal-jurnal dan sebagainya, itu juga membuat kepercayaan masyarakat pada permainan tradisional itu semakin tinggi.
Zaini Alif yang kini berusia 48 tahun juga dikenal sebagai seorang akademisi. Zaini aktif mengajar di Institut Seni Budaya Indonesia. Di ISBI, ia juga mengajar mata kuliah Permainan Nusantara. Mata kuliah ini ia bentuk pada tahun 2014. Zaini selalu mengaitkan permainan tradisional dengan pendidikan. Misalnya, ia mengadaptasi 5 permainan tradisional Indonesia yang memiliki nilai-nilai Pancasila yang kemudian ia sebut sebagai Pancamain. Pancamain terdiri dari 5 permainan tradisional, yaitu gasing, balap jajar, papancakan, bola 5, dan catur tekumar. Selama ini pengenalan nilai Pancasila selalu berbasis verbal, misalkan pengetahuan verbal, dan kemudian sistem penanaman ke anak-anaknya dilakukan dengan cara verbal. Nah, sekarang melalui permainan tradisional, penanaman habit itu dilakukan melalui mainan, misalkan bagaimana mainan satu, misalkan menanam tentang keberagaman melalui permainan gasing dan sebagainya. Nah, ini begitu ambil kelima dia harus bubarin lagi, kelak gitu, ambil satu. Pancamain bertujuan melahirkan generasi yang mampu mengamalkan Pancasila dengan basis metode pembelajaran yang dibuat menarik bagi generasi muda. Zaini dianggap mampu menciptakan inovasi dalam proses pembelajaran. Secara verbal, tapi dia melakukan ini sehingga ada gerakan, ada sikap yang ini bisa berimbas pada bagaimana pendidikan itu berbasis permainan tradisional anak, ya. Jadi untuk membuat sebuah warisan budaya yang kemudian harusnya, ya namanya warisan itu kan biasanya kayak dimuseumkan, ya. Tetapi kita melihat ya dari Pak Zaini Alif ini, ya kebetulan juga sering diskusi sama saya. Kemarin juga saya ajak, yuk kita bagaimana permainan tradisional itu tidak hanya berada pada masyarakat tradisi pada saat itu. Karena masyarakat tradisi itu lama-kelamaan akan tertinggal. Tetapi kemudian budaya-budaya itu juga jangan sampai tertinggal dan malah punah. Penelitian soal permainan tradisional sudah dilakukan Zaini sejak 1996, mulai dari karya ilmiah S1 sampai S3. Hasil penelitiannya menyebutkan saat ini Indonesia memiliki 2.600 jenis permainan tradisional. 300 diantaranya berasal dari Jawa Barat. Data hasil penelitian inilah yang dijadikan dasar bagi komunitas Hong dalam melakukan berbagai kegiatannya. Berbekal data-data itu dari naskah-naskah kuno, kemudian saya maju ke depan, kurang lebih di mana lagi gitu. Ada data permainan tradisional, dan ini saya menemukan abad ke-1886 itu Jonathan Rick membuat sebuah kamus Sunda, kemudian di dalamnya tentu ada mainan-mainan. Saya dapatkan data dari sana juga gitu. Kemudian akhirnya ya saya kumpulkan tuh kamus misalkan yang dibuat Kolsma Belanda, kemudian Zoetmulder yang kamus Sunda kuno, Jawa kuno dan sebagainya. Dari sana saya cari data-data permainan tradisional. Nah, kemudian akhirnya dari data-data pendataan permainan tradisional itu kemudian saya kembali, oh di mana yang masih ada? Saya meneliti di kampung-kampung adat. Penelitian berbasis data dianggap penting oleh Zaini agar sumber informasi yang ia sampaikan melalui komunitas Hong komprehensif dan dapat diterima oleh setiap orang yang datang untuk berkunjung. Dengan penelitian berbasis data itu, data-data penelitian, trust dari masyarakat itu semakin kuat. Beda dengan ketika kita tidak melakukan itu, hanya menemukan, wah sepertinya ini menggali ini, seperti itu. Nah itu dengan saya coba terbitkan di jurnal-jurnal dan sebagainya, itu juga membuat kepercayaan masyarakat pada permainan tradisional itu semakin kuat. Tak sekedar untuk keperluan pribadi dan komunitas, data hasil penelitiannya juga ia berikan kepada pemerintah sebagai sumber informasi yang komprehensif. Saat ini ada 3 jilid buku yang dibuat Zaini dan pemerintah. Buku tersebut berisi ribuan informasi mengenai nama permainan tradisional hingga sejarah dan cara memainkannya. Namun meski Zaini sudah secara total mengabdikan dirinya pada upaya pelestarian, terkadang masih ada juga pandangan negatif tentang apa yang ia lakukan selama ini. Meski demikian, hal itu tidak membuatnya patah semangat. Itu justru menjadi dorongan bagi Zaini untuk terus berkembang.
Zaini kerap diundang ke berbagai negara di Asia, Eropa, dan Amerika untuk mengenalkan permainan tradisional kepada warga Indonesia di sana atau penduduk asli negara tersebut. Ketika melakukan workshop di luar negeri, pertanyaan yang sering ia dapatkan adalah berapa banyak jumlah museum permainan tradisional yang dimiliki Indonesia. Jawabannya tidak ada. Maka sejak 2011, Zaini mendirikan museum di tempat komunitas Hong berkegiatan. Saya selalu mengatakan bahwa tidak ada, tetapi kalau semua teman-teman ke sana nanti ada museum, gitu kan. Akan ada museum permainan tradisional. Akhirnya ya udah, ketika balik ke sini saya coba usaha untuk membuat museum permainan tradisional. Ternyata kendalanya begitu banyak gitu. Akhirnya ya udah, dengan teman-teman sepakat kita buat aja museum mainan tradisional. Akhirnya saya dengan berbekal semangat saja, akhirnya saya membeli sebuah rumah kuno dari Jawa Tengah, kemudian saya diriin museum permainan tradisional. Meskipun sekecil ini bisa menampung data 2.600 permainan tradisional Indonesia. Zaini tidak sendiri dalam melakukan penelitian dan pengembangan permainan. Ada lebih dari 10 anggota komunitas yang membantu dalam melakukan penelitian. Cecep salah satunya. Kecintaan pada bermain menjadi salah satu alasan Cecep konsisten bergabung bersama komunitas Hong. Sosok Zaini yang punya mimpi besar juga banyak menginspirasi Cecep dalam menjalani kehidupan. Selain lihat kegiatan-kegiatannya permainan itu yang memang dulu yang saya mainkan, jadi nostalgia dan juga memang itu hobi namanya anak-anak waktu itu, saya dulu masih anak-anak. Jadi hobi main ya ikut sama ya dari situ banyak pengalaman yang saya dapatkan, Kang. Dan mimpi-mimpi saya itu yang dulu saya mimpikan itu ya tercapainya di Hong ini bersama Kang Zaini. Konsistensi Zaini untuk bermain permainan tradisional diapresiasi oleh psikolog anak Andita Nurul Hasanah. Menurutnya, apa yang dibawa Zaini dengan mengenalkan dan mengajak anak-anak bermain permainan tradisional banyak memiliki manfaat, mulai dari melatih kemampuan fisik dan mental, belajar bersosialisasi dan sportivitas, hingga membangun anak menjadi lebih kreatif dan bertanggung jawab. Jadi beliau bisa melihat bahwa oh ya dengan anak-anak itu kalau dibangun sebetulnya tanpa ada tools mereka bisa main gitu. Nah yang dilihat adalah anak-anak bisa main lewat apa ya? Oh ternyata yang paling mudah adalah menggunakan apa yang ada di sekitar gitu. Bukan kita menciptakan sebuah kegiatan yang ada tools yang kita desain khusus. Mereka yang menciptakan medium. Jadi kalau kita biarkan mereka bermain bebas, mereka justru bisa menciptakan medium itu. Nah itu yang beliau kembangkan dan itu sebetulnya maksimalkan potensi anak yang sebetulnya kreatif. Bagaimana anak berkembang dengan optimal tanpa harus pakai babi ibu aneh-aneh. Keseriusan Zaini akan pelestarian dan pengembangan permainan tradisional membawanya menerima sejumlah penghargaan. Di antaranya tokoh penyelamat permainan tradisional yang diberikan oleh Kementerian PPA, pemuda berprestasi pelestari seni tradisional, hingga dinobatkan sebagai pelopor seni Bapak Permainan Tradisional Indonesia oleh pemerintah Subang pada 2017 lalu. Yang pertama ikut bangga juga gitu bisa melestarikan budaya sendiri gitu, budaya bukan hanya di Jawa Barat tapi budaya Indonesia gitu. Yang kedua olahraga tradisional juga bisa mengolah kebugaran jasmani juga gitu. Jadi bukan hanya permainan tidak ada aktivitas jasmaninya, tetapi di dalam olahraga tradisional itu banyak sekali aktivitas jasmani yang bermanfaat lah gitu buat kehidupan sehari-hari. Bapak permainan tradisional Zaini Alif menyadari bahwa keberadaan teknologi yang canggih dengan beragam jenis permainan yang kekinian, keberadaannya tidak bisa diindahkan. Tetapi sejak awal Zaini meyakini bahwa keduanya bisa berjalan beriringan. Hal ini dijadikan sebagai tantangan baginya. Berpikir kreatif dan melakukan inovasi Zaini lakukan, membuat permainan tradisional yang lebih modern misalnya dengan memanfaatkan teknologi. Kami kemudian mau tidak mau bukan menghilangkan permainan tradisionalnya secara tradisi, tetapi kemudian mengembangkan itu. Maka kemudian kita mengacu pada undang-undang 4 pilar undang-undang pemajuan kebudayaan pengembangan. Akhirnya kami kembangkan itu tidak merubah struktur nilainya, tetapi mulai kekinian. Contohnya misalkan kita coba membuat congklak digital gitu kan.
Sejak 3 tahun lalu, juga Zaini mulai aktif membuat video-video di akun YouTube pribadinya dengan berkolaborasi dengan sejumlah public figure. Video ini berisi mengenai informasi sejarah, cara memainkan permainan tradisional yang ada di Indonesia. Dengan Dewi Lestari misalnya, Zaini menjelaskan dan memberi informasi kepada penontonnya soal sejarah dan perkembangan congklak di Indonesia. Dengan berkembangnya teknologi dan memudahkan informasi anak-anak itu dapat, akhirnya kami melalui video penyebarannya. Nah, 100 video permainan tradisional itu tentu akan melibatkan semua 27 kabupaten kota, jenis-jenis permainan seperti apa, dan kemudian bisa diperlihatkan ke mereka, baik itu melalui jejaring, website, jejaring apapun untuk disebarkan ke seluruh Jawa Barat. Rencana pembuatan video itu juga ke depannya menurutnya akan melibatkan banyak komunitas yang bergerak dalam bidang yang sama, yakni pelestarian dan pengembangan permainan tradisional. Saat ini ada sekitar 700 komunitas yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Karena banyaknya komunitas itu menjadi penting proses pembinaan, maka sejak 2019 lalu, Zaini juga mengemban tugas menjadi Ketua Umum Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia. Salah satu agenda KPOTI adalah berkolaborasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menggelar Potratnas atau Pekan Olahraga Tradisional tingkat nasional. Ini adalah sebuah bentuk pengakuan bahwa sekarang ini permainan tradisional sudah masuk dalam pengakuan masyarakat bahwa olahraga tradisional mampu menyatukan masyarakat melalui hal-hal yang pondasinya adalah dasarnya budaya. Pada tahun 2023 ini, Potratnas ke-9 digelar di Kuningan, Jawa Barat. Tahun ini, Potratnas diikuti atlet-atlet dari 27 provinsi. Ada 5 cabang olahraga yang dipertandingkan, meliputi enggrang, hadang, sumpitan, trompa panjang, dan gasing. Disinilah tugas Zaini dan KPOTI untuk membakukan berbagai aturan main dari olahraga permainan tradisional ini. Salah satu bentuk pelestarian juga permainan tradisional agar kemudian tidak hilang begitu saja atau bagaimana nih Kang? Ya, ini bentuk yang diupayakan bersama komite dan kementerian. Kemudian kita bersepakat untuk menyatukan dalam sebuah pembakuan dan akhirnya kita bisa melaksanakan pelestarian olahraga tradisional ini yang dilakukan oleh seluruh Indonesia. Tapi ujungnya prestasi. Jadi ujungnya prestasi. Karena ada yang tujuannya lebih ke pendidikan karakter, ada yang tujuannya prestasi. Nah, ini salah satu tujuan prestasi agar mematik keseruan atau ketertarikan masyarakat olahraga tradisional dalam media pengembangannya gitu. Salah satu peserta dari Potratnas 2023 ini adalah Tiara Aulia. Tiara merupakan atlet kontingen Jawa Barat dengan cabang olahraga tradisional hadang. Mahasiswa berusia 19 tahun ini mengaku sejak sekolah dasar ia memiliki ketertarikan akan permainan tradisional. Ketertarikannya itu didukung oleh pihak sekolah yang juga menyediakan ekstrakurikuler mengenai permainan tradisional. Pada awalnya, Tiara tidak mengetahui bahwa permainan tradisional yang berbasis olahraga ini bisa masuk dalam kejuaraan. Berbagai kejuaraan ia menangkan mulai dari tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi selama 5 tahun terakhir. Yang pertama ikut bangga juga gitu bisa melestarikan budaya sendiri gitu, budaya bukan hanya di Jawa Barat tapi budaya Indonesia gitu. Yang kedua olahraga tradisional juga bisa mengolah kebugaran jasmani juga gitu. Jadi bukan hanya permainan tidak ada aktivitas jasmaninya, tetapi di dalam olahraga tradisional itu banyak sekali aktivitas jasmani yang bermanfaat lah gitu buat kehidupan sehari-hari. Zaini Alif atau Kang Zae begitu ia disapa juga saat menjadi salah satu tim warisan budaya tak benda Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat. Setidaknya sejak 2018 ia aktif berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam upaya pelestarian kebudayaan. Banyak pemikiran-pemikiran Zaini yang juga dijadikan referensi pemerintah dalam upaya perkembangan kebudayaan Jawa Barat. Saya bilang kalau Kang Zae itu raja budak.
raja dari segalanya anak-anak karena dia jago permainan tradisional. Jadi sosok Kang Jaini itu saya bilang tadi awal adalah sosok yang punya komitmen terhadap tadi satu hal permainan. Dan dia nggak main-main, dia sudah punya catatan sekian ratus permainan Jawa Barat dan tahun ini bekerja sama dengan Provinsi Jawa Barat juga untuk membuat website tentang permainan anak. Jadi saya setuju kalau Kang Jai ini menjadi heroes atau apapun sebutannya begitu ya. Kalau saya bilang rajanya permainan begitu ya di Jawa Barat. Karena memang konsistensi, komitmen dia dan konsistensi dia itu memang di situ, di permainan. Begitu, sudah terbukti. Lebih dari 2 dekade, Zaini mencurahkan hidupnya dalam melestarikan permainan tradisional dengan caranya sendiri. Yang jelas, tidak ada titik baginya untuk menebar upaya pelestarian. Hal itu ia lakukan agar lilin permainan tradisional miliknya itu terus terjaga. Permainan tradisional bagi saya sebagai upaya saya untuk memberikan, mengkontribusikan sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Artinya permainan tradisional itu adalah satu jalan bagi saya mengkontribusikan seluruh kemampuan saya, seluruh pemahaman saya, seluruh pengabdian saya untuk masyarakat, seluruh media pembelajaran saya untuk anak-anak di kampus ataupun di sekolah-sekolah. Dan mainan tradisional itu bagi saya adalah bagian terpenting saya untuk menjadikan saya orang baik.